Halo semuanya, selamat datang di channel Si Paling Horor. Di sini kita bakal ngebahas cerita-cerita horor pendakian paling serem, paling misterius, dan paling bikin gak bisa tidur. Dari pendaki hilang tanpa jejak, jalur terlarang yang katanya gak boleh dilewati, sampai kisah nyata gunung angker di Indonesia yang penuh teka-teki. Buat kamu yang suka cerita horor gunung, kisah pendaki tersesat, dan misteri pendakian yang belum terpecahkan, kamu ada di tempat yang tepat. Jangan lupa pakai headset, matikan lampu, dan pastikan kamu gak sendirian. Karena malam ini, Si Paling Horor akan membawa kamu naik ke jalur pendakian yang seharusnya tidak pernah dibuka. Siap? Kita mulai ceritanya. Semua orang tahu kalau Gunung Salak itu bukan gunung biasa. Bukan cuma karena medannya yang sulit atau cuacanya yang sering berubah tanpa peringatan, tapi juga karena reputasinya yang melekat kuat di kepala para pendaki. Gunung yang berdiri kokoh di perbatasan Bogor dan Sukabumi itu seperti menyimpan rahasia yang tak pernah benar-benar ingin dibagikan. Jalurnya licin hampir sepanjang tahun karena kelembapan tinggi. Tanahnya lembek, dipenuhi akar-akar besar yang menyembul seperti jebakan. Hutannya rapat, kanopinya menutup cahaya matahari hingga siang terasa seperti sore. Dan kabutnya bisa turun begitu cepat, menelan jarak pandang hanya dalam hitungan menit. Cerita-cerita aneh beredar dari mulut ke mulut. Tentang pendaki yang mendengar suara gamelan di tengah malam. Tentang bayangan orang berjalan di antara pepohonan, padahal tak ada siapapun di sana. Tentang rombongan yang merasa sudah berjalan lurus berjam-jam, hanya untuk kembali ke titik awal tanpa sadar. Banyak yang menganggapnya hanya bumbu cerita, cara para senior menakut-nakuti pendaki baru. Tapi ada juga yang percaya bahwa tidak semua hal di hutan bisa dijelaskan dengan logika. Tahun 2003, seorang pemuda bernama Raka memutuskan untuk mendaki Gunung Salak seorang diri. Usianya 22 tahun. Badannya tinggi, kurus, dengan wajah yang selalu terlihat tenang. Ia bukan pendaki sembarangan. Beberapa gunung di Jawa Barat sudah pernah ia taklukkan. Ia paham cara membaca jalur, mengerti tanda-tanda perubahan cuaca, dan tahu pentingnya membawa perbekalan cukup. Setidaknya, itulah yang diyakini teman-temannya. Raka dikenal sebagai sosok yang penasaran. Kalau mendengar ada jalur lama yang sudah jarang dipakai, justru disitulah minatnya tumbuh. Ia menyukai tempat yang sepi, yang belum banyak diinjak orang. Menurutnya, disitulah letak pengalaman mendaki yang sesungguhnya, sunyi, intim, dan menantang. Di Gunung Salak, ada satu jalur yang sudah lama ditutup warga. Jalur itu disebut jalur bayangan. Tidak ada papan resmi yang menuliskan namanya. Hanya bisik-bisik warga sekitar dan cerita dari mulut ke mulut. Konon, jalur itu dulunya adalah rute tercepat menuju salah satu puncak. Namun karena terlalu sering terjadi kecelakaan dan pendaki tersesat, jalur tersebut akhirnya ditinggalkan. Sudah hampir 20 tahun tak digunakan secara resmi. Semak belukar mulai menutupinya. Jejak tanahnya memudar, menyatu dengan lantai hutan. Raka tahu tentang jalur itu. Ia mendengarnya dari seorang warga warung kecil di kaki gunung. Dengan mata berbinar, ia bertanya panjang lebar. Warga itu hanya menggeleng pelan dan berkata bahwa jalur tersebut bukan untuk sembarang orang. Banyak yang masuk, tapi nggak semua keluar, katanya singkat. Alih-alih mengurungkan niat, peringatan itu justru membuat Raka semakin tertarik. Pagi itu, pendakian dimulai dengan cuaca cerah. Matahari bersinar malu-malu di balik dedaunan. Raka berjalan santai, mengikuti jalur utama terlebih dahulu. Ia sempat berpapasan dengan dua pendaki lain yang turun lebih awal. Mereka sempat berbincang singkat, bertukar senyum, lalu berpisah arah. Tak ada yang aneh. Sekitar 2 jam kemudian, Raka berhenti di sebuah percabangan kecil yang hampir tak terlihat. Jalur utama terus lurus, sementara di sisi kiri ada celah sempit di antara semak-semak, seperti lorong alami yang memanggil. Itulah awal jalur bayangan. Tidak ada papan penunjuk. Tidak ada tanda larangan. Hanya hutan yang terasa sedikit lebih sunyi di sana. Raka mengeluarkan ponselnya. Sinyal masih ada, meski lemah.
Ia mengirim pesan singkat kepada sahabatnya, Dimas. Ia menulis bahwa ia akan mencoba jalur alternatif agar lebih cepat sampai puncak. Santai aja. Gue tahu kok apa yang gue lakuin, tulisnya di akhir pesan. Pesan itu terkirim pukul 10.17 pagi. Setelah itu, Raka melangkah masuk. Awalnya tak ada perbedaan mencolok. Jalurnya memang lebih sempit dan lebih jarang dilalui, tapi masih bisa dilewati dengan hati-hati. Akar-akar pohon menjadi pijakan alami. Sesekali ia harus menyingkirkan ranting yang menghalangi wajahnya. Udara terasa lebih lembab. Bau tanah basah semakin kuat. Sekitar 30 menit berjalan, kabut mulai turun. Bukan kabut tipis biasa, melainkan kabut tebal yang perlahan merayap di antara batang pohon. Suara hutan berubah. Burung-burung yang tadi terdengar kini senyap. Hanya suara langkah Raka dan detak napasnya sendiri yang terdengar jelas. Ia mencoba melihat peta kecil yang dibawanya, tapi jalur itu memang tidak lagi tercantum secara resmi. Ia mengandalkan insting dan arah lereng. Gunung selalu punya pola, pikirnya. Selama ia terus naik, ia tak mungkin tersesat terlalu jauh. Namun 1 jam berlalu, dan jalur semakin sulit dikenali. Tanah di depannya bercabang menjadi beberapa arah kecil yang semuanya terlihat sama. Pohon-pohonnya tinggi menjulang, batangnya gelap dan berlumut. Arah matahari tak lagi terlihat karena tertutup kabut dan kanopi. Raka berhenti. Ia mencoba menenangkan diri. Dalam kondisi seperti itu, panik adalah musuh utama. Ia menarik napas panjang, meminum sedikit air, dan memutuskan memilih jalur yang tampak paling jelas. Ia tidak pernah sampai di puncak. Sore hari, ketika Dimas tak lagi menerima kabar, ia mulai merasa ada yang tidak beres. Biasanya Raka akan mengirim foto atau sekadar pesan singkat saat tiba di pos tertentu. Malamnya, ponsel Raka sudah tak bisa dihubungi. Keesokan harinya, keluarga Raka melapor. Tim pencarian dan penyelamatan segera dikerahkan. Mereka menyisir jalur utama terlebih dahulu. Tak ditemukan apa-apa. Lalu pencarian diperluas ke area sekitar jalur lama. Selama berhari-hari, tim SAR masuk ke hutan dengan perlengkapan lengkap. Mereka memanggil nama Raka, meniup peluit, memasang penanda. Anjing pelacak diterjunkan. Namun hasilnya nihil. Tidak ada jejak sepatu. Tidak ada tas. Tidak ada sisa makanan atau botol minum. Bahkan tak ada tanda tanah longsor atau bekas tergelincir di jurang. Seolah-olah Raka menghilang begitu saja, tanpa meninggalkan satupun petunjuk fisik. Beberapa anggota tim mengaku merasakan hal aneh saat menyisir jalur bayangan. Kompas yang tiba-tiba berputar tak stabil. Perasaan seperti diawasi dari balik pepohonan. Suara langkah lain yang terdengar samar, padahal mereka berjalan berkelompok. Namun semua itu sulit dijadikan laporan resmi. Setelah 2 minggu pencarian intensif, operasi resmi dihentikan. Raka dinyatakan hilang. Kabar itu menghantam keluarganya seperti badai. Ibunya masih berharap suatu hari anaknya akan kembali mengetuk pintu rumah. Ayahnya mencoba tegar, meski setiap kali mendengar kabar orang ditemukan selamat di gunung lain, matanya selalu menyimpan harapan kecil. Di kalangan pendaki, kisah Raka perlahan berubah menjadi legenda. Ada yang mengatakan ia tersesat dan jatuh ke jurang tersembunyi. Ada yang yakin ia diserang hewan liar. Tapi tak sedikit pula yang berbisik bahwa Raka diambil. Bahwa jalur bayangan memang bukan sekadar jalur tua yang ditutup, melainkan batas antara dua dunia yang tak seharusnya dilanggar. Waktu berlalu. Tahun berganti. Jalur itu semakin jarang dibicarakan secara terbuka. Generasi pendaki baru hanya mendengar sepintas tentang seorang pemuda yang hilang di Gunung Salak. Foto Raka yang dulu sempat ditempel di pos pendakian perlahan memudar, tintanya memucat dimakan hujan dan matahari. 20 tahun kemudian, tepat ketika kisah itu hampir tenggelam sepenuhnya dalam ingatan orang-orang, sesuatu terjadi. Sesuatu yang membuat nama Raka kembali disebut. Dan Gunung Salak kembali dipandang dengan cara yang berbeda.
Tahun 2023, 20 tahun setelah nama Raka perlahan menghilang dari ingatan banyak orang, lereng Gunung Salak kembali menyimpan kejutan yang tak pernah dibayangkan siapapun. Musim kemarau waktu itu tidak terlalu terik. Udara tetap lembab seperti biasa, dan kabut tipis menggantung rendah di antara batang-batang pohon tinggi. Sekelompok relawan hutan dari komunitas pecinta alam Bogor memutuskan untuk melakukan pembersihan di salah satu jalur lama yang sudah lama tak tersentuh. Program itu bagian dari upaya pemetaan ulang jalur tidak resmi yang dianggap berbahaya, agar tak lagi dimasuki pendaki sembarangan. Jumlah mereka 8 orang. Semua sudah terbiasa masuk hutan. Mereka membawa parang kecil, sarung tangan tebal, dan alat navigasi modern. Salah satu dari mereka, Arif, sempat bercanda bahwa mungkin mereka akan menemukan jejak masa lalu di jalur itu. Tak ada yang menyangka ucapan itu akan menjadi sesuatu yang terlalu nyata. Jalur yang mereka masuki hampir tak bisa dikenali sebagai jalur. Semak belukar setinggi dada menutup hampir seluruh akses. Akar-akar pohon melintang seperti ular beku. Tanahnya empuk dan dipenuhi daun kering yang menumpuk bertahun-tahun. Mereka harus membuka jalan perlahan, menebas ranting dan menandai pepohonan dengan pita kecil agar tidak kehilangan arah saat kembali. Sekitar pukul 11 siang, salah satu relawan perempuan bernama Sinta menghentikan langkahnya. Ia mengangkat tangan, memberi isyarat agar yang lain diam. Di depan mereka, di balik tirai semak yang belum sempat ditebas, terlihat sesuatu yang bentuknya terlalu simetris untuk menjadi bagian alami hutan. Awalnya hanya sudut kain kusam yang tampak di antara dedaunan. Warnanya pudar, kehijauan bercampur coklat tanah. Arif mendekat dan menyingkirkan semak perlahan. Semua yang berdiri di belakangnya mendadak terdiam. Itu sebuah tenda. Tendanya model lama, khas awal 2000-an. Bentuknya kubah kecil, 2 tiang silang di bagian atas. Resletingnya terlihat berkarat tipis, tapi struktur kainnya masih utuh. Tidak sobek. Tidak roboh. Bahkan masih berdiri tegak seolah baru dipasang beberapa hari lalu. Padahal jalur itu, menurut catatan warga sekitar, sudah hampir 20 tahun tidak dilalui secara resmi. Ini nggak mungkin, gumam salah satu dari mereka. Secara logika, tenda yang dibiarkan di hutan selama 2 dekade seharusnya sudah hancur. Kainnya lapuk dimakan jamur dan hujan. Tiangnya patah. Tali-tali pengikatnya membusuk. Tapi yang berdiri di hadapan mereka terlihat tua. Iya, warnanya pudar dan berdebu, tapi tetap kokoh. Seolah waktu berjalan lebih lambat di sekitarnya. Mereka saling pandang. Tidak ada suara selain gesekan daun tertiup angin pelan. Arif berjongkok di depan pintu tenda. Dengan hati-hati ia menyentuh resletingnya. Dingin. Lembab. Tapi tidak rapuh. Ia menariknya perlahan. Bunyi gesekan logam terdengar jelas di tengah sunyi hutan. Saat pintu tenda terbuka, aroma khas perlengkapan lama menyeruak keluar. Bukan bau bangkai. Bukan bau busuk. Hanya bau kain lama yang lama terkurung udara lembab. Di dalamnya ada sebuah tas carrier besar berwarna biru tua. Model lama, dengan banyak gesper plastik tebal. Di sampingnya tergeletak sleeping bag yang masih tergulung rapi. Sebuah kompor portabel kecil berada di sudut, bersama tabung gas cadangan yang sudah berdebu. Ada jaket gunung tebal, sarung tangan, dan senter model lama dengan kaca agak menguning. Semua terlihat seperti peninggalan masa lalu yang tertinggal utuh. Sinta menelan ludah. Ini kayak, pendaki yang lagi istirahat terus pergi bentar, bisiknya. Arif mengangguk pelan, lalu membuka tas carrier itu. Resletingnya serat, tapi masih bisa dibuka. Di dalamnya ada pakaian lapangan, beberapa bungkus makanan instan yang sudah mengeras, botol minum aluminium, dan sebuah dompet kecil berwarna hitam. Jantung Arif berdetak lebih cepat ketika ia membuka dompet itu. Di dalamnya ada uang kertas lama yang sudah tak layak edar, kartu ATM model lama, dan sebuah kartu identitas plastik yang mulai memudar warnanya. Ia menarik kartu itu keluar dan membacanya keras-keras, suaranya terdengar serak. Nama di kartu itu membuat semua orang membeku.
Raka. Tanggal lahirnya sesuai dengan usia seorang pemuda yang hilang 20 tahun lalu. Alamatnya masih tercetak jelas, meski tintanya sedikit pudar. Foto di KTP itu menunjukkan wajah pemuda berambut pendek dengan tatapan tenang, wajah yang pernah terpampang di selebaran pencarian pada tahun 2003. Salah satu relawan yang lebih tua langsung mengenali nama itu. Ia pernah mendengar kisahnya saat masih mahasiswa. Kisah tentang pendaki yang hilang di jalur bayangan dan tak pernah ditemukan jejaknya. Suasana mendadak berubah. Hutan terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Ini, nggak mungkin kebetulan, ujar Sinta pelan. Lebih aneh lagi, di sekitar tenda tidak ada apa-apa. Tidak ada tulang belulang. Tidak ada potongan pakaian yang berserakan. Tidak ada tanda-tanda hewan liar menyeret sesuatu. Tanah di sekitar tenda relatif bersih, hanya ditutupi daun kering seperti bagian hutan lainnya. Kalau memang Raka meninggal di sana, seharusnya ada sisa-sisa yang tertinggal. Bahkan setelah 20 tahun, tulang manusia biasanya masih bisa ditemukan. Tapi di sana tidak ada apapun. Seolah-olah pemilik tenda itu benar-benar hanya keluar sebentar. Namun kejanggalan belum berhenti. Beberapa meter di depan tenda, terdapat susunan batu melingkar kecil, bekas api unggun. Kayu-kayu bakarnya tersusun rapi. Arang hitam masih terlihat di tengahnya. Salah satu relawan mendekat dan berlutut, mengulurkan tangan tanpa benar-benar menyentuh. Ia menarik tangannya cepat-cepat. Hangat, katanya, suaranya hampir tak terdengar. Semua mendekat bergantian. Uap tipis bahkan masih terlihat samar ketika salah satu dari mereka mengaduk arang dengan ranting panjang. Bukan bara menyala, tapi jelas belum sepenuhnya dingin. Padahal mereka sudah memastikan sejak pagi tidak ada pendaki lain yang masuk lewat jalur itu. Jalur tersebut begitu tertutup sampai mereka sendiri harus menebas semak untuk mencapai titik itu. Mustahil seseorang datang lebih dulu tanpa meninggalkan jejak terbuka. Jantung Sinta terasa seperti dipukul dari dalam. Jika api itu masih hangat, artinya baru saja ada yang menyalakannya. Mungkin beberapa jam lalu. Atau bahkan kurang. Tapi siapa? Mereka memanggil-manggil, meneriakkan, "Halo," ke segala arah. Suara mereka memantul di antara batang pohon, terdengar aneh dan teredam. Tak ada jawaban. Angin berhembus pelan, membuat dedaunan berdesir seperti bisikan. Salah satu relawan mencoba memeriksa tanah di sekitar api unggun. Tidak ada jejak sepatu yang jelas. Tidak ada bekas langkah baru yang bisa dibedakan dari lapisan daun lama. Tanahnya terlalu lembab dan tertutup serasa tebal. Arif merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan sekadar takut, tapi perasaan seperti memasuki ruang yang bukan untuk mereka. Seperti ada batas tak kasat mata yang telah mereka langgar. Secara logika, ada beberapa kemungkinan. Bisa saja tenda itu milik orang lain yang kebetulan bernama sama. Bisa saja api itu dinyalakan pemburu liar atau pendaki nekat yang masuk diam-diam. Namun semua kemungkinan itu terasa rapuh ketika dihadapkan pada fakta bahwa identitas di dalam tas sesuai dengan laporan orang hilang 20 tahun silam. Dan lebih dari itu, kondisi tenda serta perlengkapan di dalamnya tidak mencerminkan benda yang telah ditinggalkan selama 2 dekade. Mereka akhirnya memutuskan untuk tidak menyentuh apapun lagi. Beberapa orang mengambil foto sebagai dokumentasi, tangan mereka gemetar saat menekan tombol kamera. Sinyal di lokasi itu anehnya cukup stabil untuk mengirim pesan singkat ke koordinator mereka di bawah. Saat salah satu dari mereka berbalik untuk mengambil botol minum dari tasnya sendiri, ia merasa seperti melihat sesuatu bergerak di antara pepohonan. Bayangan sekilas, seperti sosok berdiri di balik batang pohon besar. Tinggi. Diam. Mengamati. Ketika ia berkedip, bayangan itu sudah tidak ada. Ia tidak berani mengatakan apapun pada yang lain. Sebelum meninggalkan lokasi, mereka memastikan sekali lagi bahwa tidak ada orang di sekitar. Hutan tetap sunyi. Kabut mulai turun lebih tebal, menyelimuti tenda itu perlahan seperti tirai yang ditarik menutup panggung. Api unggun itu masih menyimpan sisa kehangatan saat mereka melangkah pergi.
Dan untuk pertama kalinya sejak 20 tahun lalu, nama Raka kembali diucapkan dengan suara gemetar di lereng Gunung Salak. Malam setelah penemuan tenda itu, suasana di lereng Gunung Salak terasa berbeda dari biasanya. 8 relawan yang turun menjelang senja tidak banyak bicara sepanjang perjalanan kembali ke base camp. Biasanya mereka akan saling bercanda, membahas medan yang sulit atau merencanakan makan malam bersama. Tapi kali ini, setiap orang tenggelam dalam pikirannya sendiri. Foto-foto tenda, tas carrier, dan KTP atas nama Raka masih segar di kepala mereka. Kabut turun lebih cepat malam itu. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk sampai ke sela-sela jaket. Api unggun kecil yang mereka buat di dekat base camp tidak cukup menghangatkan kegelisahan yang merayap pelan. Hutan di malam hari memang selalu punya cara membuat imajinasi menjadi liar, tapi kali ini yang mereka rasakan bukan sekadar sugesti. Sekitar pukul 11 malam, ketika sebagian sudah masuk ke tenda masing-masing, Arif masih terjaga. Ia duduk sendirian, memandangi gelapnya hutan di luar lingkar cahaya senter gantung. Pikirannya terus kembali ke api unggun yang masih hangat siang tadi. Ia sudah berulang kali mencoba mencari penjelasan masuk akal. Mungkin ada orang iseng. Mungkin ada pemburu liar. Mungkin mereka salah menilai suhu arang. Tapi semakin ia memikirkannya, semakin tidak masuk akal semuanya. Tiba-tiba terdengar suara ranting patah dari arah pepohonan di sebelah timur base camp. Bukan suara besar seperti hewan berbobot berat, tapi cukup jelas untuk membuatnya menoleh. Arif berdiri, mengambil senter, dan menyinari ke arah suara itu. Di antara kabut tipis yang mulai turun lagi, ia melihat sesuatu. Sosok seseorang berdiri diam di antara 2 batang pohon besar. Jaraknya mungkin sekitar 20 meter. Tubuhnya tegap. Ia mengenakan jaket gunung berwarna biru tua. Warna itu langsung menusuk ingatan Arif, warna tas carrier di dalam tenda siang tadi. Wajah sosok itu samar, tertutup bayangan dan kabut yang bergerak pelan seperti tirai tipis. Tapi dari posturnya, jelas itu bukan warga lokal yang lebih sering memakai pakaian sederhana. Itu pakaian pendaki. Arif mencoba memanggil. "Halo. Siapa di sana?" Sosok itu tidak menjawab. Tidak bergerak. Hanya berdiri. Jantung Arif berdegup keras. Ia melangkah maju 1 langkah, cahaya senternya bergetar sedikit karena tangannya mulai gemetar. Dalam sepersekian detik, kabut menebal, menutup pandangan. Ketika kabut itu tersibak kembali oleh angin tipis, sosok itu sudah tidak ada. Hanya pepohonan. Dan gelap. Arif tidak tidur semalaman. Ia menceritakan apa yang dilihatnya kepada 2 relawan lain menjelang subuh. Mereka mencoba menenangkan dengan kemungkinan bahwa itu hanya ilusi cahaya dan bayangan. Tapi di mata Arif, yang ia lihat terlalu jelas untuk disebut bayangan biasa. Keesokan paginya, kabar penemuan tenda mulai menyebar ke warga sekitar kaki gunung. Nama Raka kembali disebut-sebut. Beberapa orang tua menggeleng pelan, seperti kenangan lama yang tak ingin dibangkitkan. Pos pendakian yang biasanya lengang pada hari biasa mendadak ramai oleh bisik-bisik. Sekitar pukul 9 pagi, ketika petugas pos sedang mencatat data pendaki yang turun, seorang pria muncul dari arah jalur utama. Langkahnya pelan tapi stabil. Bajunya kotor oleh tanah dan dedaunan, seolah baru saja melewati medan sulit. Rambutnya sedikit panjang dan acak-acakan. Wajahnya terlihat bingung, matanya menyapu sekitar dengan tatapan asing. Petugas awalnya mengira ia pendaki yang tersesat semalam. Hal seperti itu bukan hal baru di Gunung Salak. Tapi ada sesuatu yang aneh. Tubuh pria itu tidak tampak lelah. Tidak ada tanda dehidrasi berat. Napasnya normal. Hanya ekspresinya saja yang seperti orang baru bangun dari tidur panjang di tempat asing. Ia berhenti tepat di depan meja pos. Suaranya ketika berbicara terdengar serak ringan, tapi santai. "Ini tahun berapa?" tanyanya. Petugas mengernyit, mengira itu lelucon. "Maksudnya?" Pria itu mengerutkan dahi. "Teman-teman saya mana? Mereka turun duluan atau masih di atas?"
beberapa warga yang mendengar mulai mendekat. Salah satu petugas memperhatikan wajah pria itu lebih saksama. Ada sesuatu yang terasa tidak asing. Garis rahangnya. Bentuk hidungnya. Cara matanya menatap, seperti sedang berusaha memahami situasi yang tak ia mengerti. "Mas, namanya siapa?" tanya petugas hati-hati. "Raka," jawabnya cepat, tanpa ragu. Raka Pradipta. Nama itu seperti petir di siang bolong. Salah satu warga yang sudah berumur langsung mundur selangkah. Wajahnya memucat. Ia pernah melihat foto Raka 20 tahun lalu, saat selebaran pencarian ditempel di warung-warung sekitar. Petugas dengan tangan gemetar mengambil ponselnya dan mencari foto lama yang sempat beredar di grup komunitas semalam setelah penemuan tenda. Ia menampilkan foto KTP yang difoto relawan. Wajah di layar itu sama dengan wajah yang berdiri di hadapannya sekarang. Sama persis. Tidak ada kerutan tambahan. Tidak ada tanda penuaan 20 tahun. Kulitnya masih kencang seperti pemuda awal 20-an. Tatapannya masih sama seperti di foto tahun 2003. Petugas menelan ludah. "Mas, sekarang tahun 2023. Raka tertawa kecil. Tawa ringan yang terdengar tulus, bukan dibuat-buat. "Ah, jangan bercanda. Saya cuma semalam kok di atas. Kemarin pagi saya naik, sore pasang tenda. Habis itu istirahat. Tadi subuh saya turun. Semalam." Kata itu menggantung di udara. Beberapa orang mulai berbisik. Ada yang menyebut nama Tuhan pelan-pelan. Ada yang langsung menelepon aparat desa. Situasi mendadak tegang, tapi bukan karena ancaman fisik, melainkan karena kenyataan yang terasa mustahil. Petugas mencoba berbicara pelan, seperti menenangkan orang yang kebingungan. "Mas, terakhir ingat tahun berapa?" Raka terlihat berpikir. "Ya 2003 lah." "Emang sekarang bukan?" Suasana mendadak hening total. Bahkan suara burung di sekitar pos terasa menjauh. Ketika diberitahu bahwa sudah 20 tahun berlalu, bahwa keluarganya sudah lama menganggapnya hilang, bahwa pencarian besar-besaran pernah dilakukan dan tidak membuahkan hasil, Raka hanya menggeleng sambil tersenyum tipis. "Serius amat sih bercandanya," katanya. "Saya cuma tidur semalam." Sumpah. Ia mulai terlihat gelisah ketika menyadari tak ada satupun orang yang tertawa bersamanya. Tak lama kemudian, kabar itu sampai ke keluarga Raka yang kini tinggal tak jauh dari kota. Ayah dan ibunya datang dengan wajah campur aduk antara harapan dan ketakutan. Ketika mereka melihat pria yang berdiri di depan pos itu, kaki ibunya langsung lemas. Itu anaknya. Wajah yang sama. Senyum yang sama. Bahkan bekas luka kecil di alis kirinya, akibat jatuh dari sepeda saat SMP, masih ada di tempat yang sama. Ibunya menangis histeris, memeluknya erat. Raka terlihat kaget, tapi membalas pelukan itu. "Ibu kenapa? Kok nangis?" tanyanya polos. Bagi Raka, dunia hanya bergeser satu malam. Ia naik gunung, mendirikan tenda, menyalakan api unggun, lalu tertidur. Ia ingat mendengar suara angin dan serangga malam. Ia ingat bermimpi aneh tentang kabut tebal. Lalu ia bangun saat fajar, mematikan sisa api, dan turun. Ia tidak merasa lapar berlebihan. Tidak merasa waktu berlalu lama. Tidak merasa sendirian selama 20 tahun. Sementara bagi dunia, ia telah hilang 2 dekade. Pertanyaan demi pertanyaan bermunculan. Bagaimana mungkin seseorang tidak menua sama sekali? Di mana ia selama 20 tahun itu? Kenapa tenda dan barang-barangnya seperti baru ditinggal sebentar? Dan siapa sosok yang dilihat Arif malam sebelumnya di antara pepohonan? Ketika ditanya apakah ia ingat jalur bayangan, Raka mengangguk. "Saya cuma pengen cari jalan cepat," katanya santai. "Soalnya teman-teman bilang jalur itu udah nggak dipakai. Saya penasaran aja." Tidak ada rasa trauma di wajahnya. Tidak ada ketakutan. Hanya kebingungan melihat dunia yang terasa melompat terlalu jauh. Di lereng Gunung Salak, kabut kembali turun siang itu, lebih tebal dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya, orang-orang mulai bertanya bukan hanya tentang bagaimana Raka bisa kembali, tapi tentang apa sebenarnya yang terjadi di gunung itu, di antara 1 malam dan 20 tahun yang hilang. Setelah situasi di pos pendakian sedikit lebih tenang, Raka dibawa ke rumah orang tuanya.
Banyak pihak ingin langsung mewawancarainya, tapi keluarganya meminta waktu. Selama 2 hari pertama, Raka lebih banyak diam. Ia terlihat sehat secara fisik. Nafsu makannya normal. Ia bahkan sempat tertawa kecil melihat perubahan ponsel dan kendaraan di jalan. Baginya, semuanya terasa seperti dunia yang naik level terlalu cepat. Namun setiap kali pembicaraan mengarah ke malam terakhirnya di gunung, ekspresinya berubah. Bukan takut, tapi seperti orang yang mencoba menyusun potongan mimpi yang kabur. Pada hari ketiga, setelah didesak dengan lembut oleh keluarganya dan beberapa relawan yang dulu menemukan tendanya, Raka akhirnya mulai bercerita lebih detail. Ia duduk di ruang tamu, secangkir teh hangat di tangannya, sementara beberapa orang mendengarkan dalam diam. Ia bilang, waktu itu ia memang sengaja masuk ke jalur tertutup di lereng Gunung Salak. Ia ingat percabangan kecil yang hampir tak terlihat. Ia ingat semak-semak yang harus ia singkirkan dengan tangan. Tapi menurutnya, jalur itu tidak terasa menyeramkan sama sekali. Justru anehnya, terang, katanya pelan. Semua orang saling pandang. Raka menjelaskan bahwa setelah sekitar 1 jam berjalan, kabut memang sempat turun. Tapi bukan kabut gelap yang menyesakan. Kabut itu, menurutnya, berwarna keperakan ketika terkena cahaya. Ia merasa seperti berjalan di lorong yang disinari matahari lembut, meski ia tahu secara logika hutan di sana sangat rapat. Suara hutan juga berbeda. Tidak ada suara burung ribut atau ranting patah. Hanya angin yang terdengar halus, seperti bisikan yang menenangkan. Ia tidak merasa diawasi. Tidak merasa tersesat. Justru ia merasa seperti sedang diarahkan. Di tengah perjalanan itulah ia bertemu seorang kakek tua. Raka menggambarkannya dengan sangat jelas. Tubuhnya kurus, tapi tegap. Rambutnya putih seluruhnya, terikat rapi ke belakang. Ia mengenakan pakaian serba putih yang sederhana, bukan seperti pakaian pendaki. Lebih mirip pakaian adat lama atau jubah tipis tanpa motif. Wajahnya bersih, sorot matanya teduh. Kakek itu nggak bikin takut, ujar Raka. Malah rasanya kayak ketemu orang yang udah kenal lama. Menurut Raka, kakek itu muncul begitu saja di tikungan jalur. Tidak terdengar langkah mendekat. Tiba-tiba saja sudah berdiri beberapa meter di depannya. Raka sempat kaget, tapi kakek itu tersenyum dan mengangguk pelan. Ia bertanya kemana Raka hendak pergi. Raka menjawab ingin ke puncak. Kakek itu menggeleng pelan dan berkata bahwa hari sudah mulai sore, lebih baik beristirahat dulu di tempat yang aman. Ia menunjuk ke arah kanan jalur, ke sebuah celah yang sebelumnya tidak diperhatikan Raka. Ada lapangan kecil di sana. Bersih. Kamu bisa istirahat, begitu kira-kira yang diingat Raka. Tanpa merasa curiga, Raka mengikuti arah yang ditunjukkan. Jalur kecil itu terbuka ke sebuah area yang membuatnya terdiam. Di tengah hutan lebat, ada sebuah lapangan luas. Tanahnya rata. Rumputnya pendek dan hijau segar. Tidak ada semak liar atau akar menyembul. Seolah-olah tempat itu dirawat secara rutin. Langit di atasnya terlihat lebih terang dibanding jalur yang ia lewati sebelumnya. Di sana sudah berdiri beberapa tenda. Raka menghitung, ada sekitar 6 atau 7 tenda dengan berbagai warna. Modelnya memang terlihat agak lama, tidak seperti perlengkapan terbaru, tapi juga tidak tampak rusak. Beberapa orang sedang duduk melingkar. Ada yang memasak dengan kompor portabel. Ada yang tertawa. Suasananya hangat seperti perkemahan biasa. Ia sempat ragu mendekat. Tapi salah satu dari mereka, seorang pria berusia sekitar 30-an dengan jaket merah, melambaikan tangan dan memanggilnya. Gabung aja. Masih muat. Raka bilang wajah-wajah mereka terasa akrab, meski ia yakin belum pernah bertemu sebelumnya. Mereka memperkenalkan diri satu persatu, tapi anehnya sekarang ia tidak bisa mengingat nama-nama itu dengan jelas. Yang ia ingat hanya rasa nyaman yang luar biasa. Mereka bertanya dari mana ia naik, jalur apa yang ia ambil. Ketika Raka menyebut jalur bayangan, beberapa dari mereka saling pandang sebentar lalu tersenyum tipis.
Bukan senyum mengejek, lebih seperti senyum orang yang memahami sesuatu. Malam itu, mereka memasak bersama. Ada mie instan, kopi, bahkan ada yang mengeluarkan gitar kecil dan memetik pelan. Suasana terasa damai. Tidak ada angin kencang. Tidak ada suara aneh. Raka merasa seperti menemukan komunitas yang pas, pendaki-pendaki yang santai dan bersahabat. Aneh sih, kata Raka sambil menatap kosong ke lantai. Saya nggak ngerasa waktu jalan. Nggak ngerasa capek. Nggak ngerasa takut sama sekali. Ia mendirikan tendanya tak jauh dari lingkaran mereka. Sebelum tidur, ia sempat melihat kakek berpakaian putih itu berdiri di tepi lapangan, memperhatikan mereka dari jauh. Ketika mata mereka bertemu, kakek itu hanya tersenyum dan perlahan berjalan masuk ke balik pepohonan. Raka masuk ke dalam tenda, menutup resleting, dan berbaring. Ia ingat mendengar tawa pelan dari luar, suara kayu terbakar di api unggun, lalu semuanya memudar. Ia mengira hanya tidur semalam. Saat ia terbangun, suasana sunyi. Tidak ada suara tawa. Tidak ada percakapan. Tidak ada bunyi kompor atau gitar. Ia membuka resleting tenda dan keluar. Kabut tebal menyelimuti lapangan itu. Bukan kabut tipis keperakan seperti sebelumnya, melainkan putih pekat yang membuat jarak pandang hanya beberapa meter. Udara terasa dingin menusuk. Ia memanggil orang-orang yang semalam bersamanya. Tidak ada jawaban. Perlahan kabut mulai menipis, seperti ditarik ke atas oleh tangan tak terlihat. Dan ketika pandangannya kembali jelas, lapangan itu hilang. Tidak ada rumput pendek. Tidak ada tanah rata. Tidak ada 6 atau 7 tenda. Yang ada hanya hutan lebat. Dan satu tenda berdiri sendirian. Tendanya sendiri. Raka berdiri terpaku. Ia mengira mungkin ia masih setengah bermimpi. Ia berkeliling beberapa meter, mencari bekas api unggun atau jejak kaki. Tidak ada apapun selain daun kering dan akar pohon tua. Lapangan itu tidak pernah ada. Dengan perasaan bingung tapi masih berusaha rasional, ia membereskan barang-barangnya. Ia mengira mungkin ia tersesat sedikit dari jalur dan tanpa sadar mendirikan tenda di tempat berbeda dari yang ia ingat. Ia mematikan sisa api unggun yang menurutnya baru dinyalakan beberapa jam lalu mulai berjalan turun. Beberapa jam kemudian, ia tiba di pos pendakian dan bertanya tahun berapa. Setelah cerita itu selesai, ruangan terasa berat. Tidak ada yang langsung menanggapi. Kisah itu terlalu runtut untuk disebut hayalan, terlalu detail untuk dianggap mimpi biasa. Namun yang membuat bulu kuduk meremang adalah ketika salah satu warga yang lebih tua, Pak Dharma, angkat bicara dengan suara pelan. Ia bilang, sebelum jalur itu resmi ditutup sekitar akhir tahun 1980-an, pernah ada satu kejadian besar. Rombongan pendaki berjumlah 7 orang naik melalui jalur yang sama. Mereka semua berpengalaman. Mereka berangkat bersama dan tidak pernah kembali. Pencarian dilakukan berminggu-minggu. Tidak ditemukan jasad. Tidak ditemukan perlengkapan. Seolah-olah mereka menguap dari permukaan hutan. Jumlahnya 7 orang. Sama seperti jumlah tenda yang Raka lihat di lapangan itu. Pak Dharma bahkan masih ingat bahwa salah satu anggota rombongan itu membawa gitar kecil, karena sempat memainkannya di warung sebelum naik. Ketika detail itu disebut, wajah Raka memucat. Ada gitar, bisiknya pelan. Semalam ada yang main gitar. Ruangan mendadak hening. Jika cerita Raka benar, maka kemungkinan yang muncul jauh lebih mengerikan daripada sekadar orang tersesat. Seolah-olah ada ruang lain di jalur itu. Ruang yang tidak tercatat di peta manapun. Ruang yang hanya terbuka pada waktu tertentu. Jalur yang tidak pernah ada. Atau mungkin, jalur yang memang ada, tapi bukan untuk dunia yang sama. Dan pertanyaan yang tak terucap menggantung di antara mereka semua. Jika rombongan itu masih ada di sana, di suatu tempat di antara kabut dan pepohonan, mengapa Raka yang dilepaskan? Sementara yang lain tetap tinggal, tak pernah kembali. Beberapa minggu setelah kepulangan Raka yang menggemparkan itu,
kehidupan keluarganya perlahan mencoba kembali ke ritme normal. Rumah yang dulu sunyi kini kembali ramai oleh suara langkah dan percakapan. Tetangga datang silih berganti, sebagian karena rindu, sebagian karena penasaran. Media sempat mencoba mendekat, namun keluarga memilih menutup rapat akses. Bagi mereka, yang terpenting adalah Raka ada di rumah, duduk di ruang makan seperti dulu, menyendok nasi dengan tenang seolah 20 tahun tidak pernah terjadi. Namun keanehan mulai terasa pelan-pelan, seperti retakan halus pada kaca yang awalnya tak terlihat. Pada minggu pertama, Raka tampak baik-baik saja. Ia membantu ayahnya memperbaiki pagar, menemani ibunya berbelanja, bahkan tertawa kecil melihat betapa banyak hal yang berubah. Ia sering memandangi telepon pintar dengan rasa takjub, menggeser layar dengan gerakan kaku seperti anak kecil belajar hal baru. Tapi ketika malam tiba, terutama setelah pukul 10, sikapnya berubah. Ia mulai sering duduk sendirian di dekat jendela kamarnya. Jendela itu menghadap ke arah pepohonan di belakang rumah. Bukan hutan lebat, hanya kebun bambu dan beberapa pohon tua. Namun setiap malam, Raka duduk di sana dalam gelap, tirai terbuka sedikit, pandangannya jauh menembus kegelapan. Ibunya beberapa kali memergokinya seperti itu. "Lagi apa, Kak?" tanyanya lembut. Raka biasanya tersenyum tipis. "Dengerin suara," jawabnya. "Suara apa?" Ia terdiam beberapa detik sebelum menjawab. "Ada yang manggil." Jawaban itu awalnya dianggap sebagai sisa trauma atau kebingungan setelah pengalaman yang tak masuk akal. Keluarga sempat membawanya ke psikolog. Secara umum, kondisi mentalnya stabil. Ia sadar penuh, ingat detail masa lalunya sebelum 2003, mengenali orang-orang terdekatnya. Tidak ada tanda halusinasi berat atau gangguan serius. Tapi suara itu, katanya, berbeda. "Lembut," ujar Raka suatu malam kepada adiknya. "Gak maksa. Cuma kayak ngajak." "Ngajak kemana?" Raka menoleh ke arah jendela. "Balik." Kata itu membuat udara di kamar terasa lebih dingin. Ia mulai sulit tidur. Beberapa kali ibunya mendengar pintu kamarnya terbuka tengah malam, lalu tertutup lagi. Ketika ditanya, Raka bilang ia hanya ingin mencari udara segar. Tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang berbeda, seperti orang yang sedang menunggu waktu yang tepat. Pada minggu ketiga, bau aneh mulai tercium di kamarnya setiap pagi. Bau tanah basah yang kuat, seperti lantai hutan setelah hujan deras. Awalnya mereka mengira mungkin ada kebocoran atau tikus yang masuk. Namun ketika diperiksa, tidak ditemukan apa-apa. Sampai suatu malam, semuanya berubah. Malam itu tidak ada hujan. Angin hampir tidak bertiup. Rumah terasa tenang. Raka terlihat lebih pendiam dari biasanya. Ia makan malam tanpa banyak bicara, lalu masuk kamar lebih awal. Sekitar pukul 2 dini hari, ibunya terbangun karena merasa haus. Saat melewati kamar Raka, ia menyadari pintunya sedikit terbuka. Lampu kamar mati. Ia mengira Raka sudah tertidur dan hendak menutup pintu perlahan. Namun ketika ia melongok ke dalam, tempat tidur itu kosong. Selimut terlipat rapi di ujung kasur. Jendela terbuka lebar. Ia langsung memanggil suaminya. Mereka mencari ke seluruh sudut rumah. Pintu depan terkunci dari dalam. Pintu belakang juga. Tidak ada tanda-tanda seseorang keluar tergesa-gesa. Di kamar Raka, lantainya kotor. Tanah lembab berserakan di dekat jendela, membentuk jejak samar yang tidak jelas arahnya. Bukan jejak sepatu yang tegas, lebih seperti butiran tanah yang jatuh dari sesuatu yang basah. Bau hutan begitu kuat memenuhi ruangan, menyengat dan asing di dalam rumah yang biasanya bersih. Tidak ada pesan. Tidak ada suara. Tidak ada tanda penculikan atau perlawanan. Raka menghilang lagi. Pencarian dilakukan segera. Polisi turun tangan. Relawan yang dulu menemukannya ikut membantu. Namun kali ini, tidak ada titik awal yang jelas selain kamar dengan tanah lembab dan jendela terbuka.
Beberapa hari setelah kehilangannya yang kedua, kabar mulai beredar di kalangan pendaki. Ada yang mengaku melihat sosok pria muda di sekitar jalur tertutup di Gunung Salak. Jalur itu sebenarnya sudah ditutup kembali secara tidak resmi setelah kejadian sebelumnya. Pita larangan dipasang. Warga sekitar mulai memperingatkan siapapun yang bertanya tentang jalur bayangan untuk menjauh. Namun gunung selalu punya cara memanggil orang-orang yang penasaran. Seorang pendaki dari Jakarta menceritakan pengalamannya di sebuah forum daring. Ia mengaku tersesat sesaat setelah mencoba mencari jalur alternatif yang katanya lebih cepat. Kabut turun tiba-tiba, menutupi pandangan. Saat ia mencoba mencari arah, ia melihat seorang pria berdiri beberapa meter di depannya. Pria itu mengenakan jaket gunung biru tua. Wajahnya muda. Tidak terlihat menyeramkan. Justru ekspresinya tenang, hampir ramah. Ia berdiri dengan sikap seperti seseorang yang siap membantu. Pendaki itu mengaku merasa lega melihat ada orang lain di tengah kebingungan. Ia mendekat dan bertanya arah turun. Pria itu menatapnya lama sebelum berkata pelan, "Sudah malam, lebih baik ikut saya. Di atas ada tempat yang hangat." Kalimat itu terdengar wajar, tapi entah kenapa membuat bulu kuduk pendaki itu berdiri. Ada sesuatu dalam cara pria itu mengucapkannya, terlalu lembut, terlalu meyakinkan. Pendaki itu menolak halus dan mengatakan ingin turun saja. Dalam hitungan detik, kabut menebal. Ketika kabut itu sedikit tersibak, pria berjaket biru tua itu sudah tidak ada. Beberapa minggu kemudian, dua pendaki lain melaporkan hal serupa. Sosok yang sama. Wajah muda. Jaket biru tua. Berdiri di sekitar jalur tertutup. Tidak pernah memaksa. Tidak pernah mengancam. Hanya mengajak. Di atas ada tempat yang hangat. Warga yang lebih tua mulai menggeleng pasrah setiap mendengar cerita-cerita itu. Bagi mereka, gunung bukan sekadar tanah dan pepohonan. Ada hal-hal yang tak terlihat yang hidup berdampingan dengan manusia. Dan tidak semua yang hilang benar-benar pergi. Sebagian percaya Raka memang sempat pulang. Tubuhnya kembali. Suaranya terdengar lagi di rumah. Tangannya kembali menyentuh meja makan yang sama. Tapi mungkin yang kembali hanyalah sebagian dari dirinya. Mungkin ada bagian lain yang tetap tinggal di antara kabut, di lapangan yang tak pernah ada di peta, bersama tenda-tenda dan tawa yang membeku dalam waktu. Dan ketika suara itu memanggil lagi, bagian yang tertinggal itu menuntut untuk disatukan. Jalur itu kini benar-benar ditutup. Papan larangan dipasang lebih jelas. Warga tak lagi sekadar memperingatkan dengan bisik-bisik, tapi dengan nada tegas. Tidak ada yang ingin menambah daftar nama yang hilang. Namun sesekali, ketika kabut turun terlalu cepat di lereng Gunung Salak, beberapa pendaki masih mengaku melihat sosok berdiri diam di antara pepohonan. Tidak menyeramkan. Tidak mengancam. Hanya seorang pria muda dengan jaket biru tua, menunggu dengan sabar. Dan jika ada yang cukup nekat untuk mendekat, ia hanya akan tersenyum tipis dan berkata dengan suara lembut yang hampir seperti angin. "Sudah malam, lebih baik ikut saya. Di atas ada tempat yang hangat." Sampai sekarang, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di jalur bayangan. Tidak ada penjelasan ilmiah yang mampu merangkum satu malam yang menjadi 20 tahun, atau seorang pria yang pulang tanpa menua lalu pergi tanpa jejak. Tapi bagi warga sekitar, satu hal diyakini dalam diam. Raka memang sempat pulang. Hanya saja, jiwanya tidak pernah benar-benar meninggalkan Gunung Salak.